Ya mungkin ya keluarga korban saya juga minta maaf sebesar-besarnya ke keluarga korban ya atas kesalahan anak saya. Menilik rentetan terjadinya penganiayaan yang berujung dengan korban meninggal dunia. Bermula dari cerita asmara sepasang anak muda bernama Dede Setiawan dan gadis idaman dari Desa Kademangan di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Hingga suatu hari, Dede Setiawan atau akrab disapa Iwan yang masih berusia 19 tahun memberanikan diri untuk mendatangi rumah sang gadis dan meminta restu orang tua kekasih untuk menerima lamarannya. Zahra itu bilang, dia bukan bilang pacar, dia bilang temen. Pas dia lama mau ngelamar niatnya ya, yang datang kakaknya berdua, temennya satu yang namanya Ute itu. Saya nggak mau panjang-panjang ngomong karena saya lagi sakit kan, kurang enak banget sudah disuet. Mohon maaf bang, saya bilang, lamaran ini saya tolak, mengingat anak saya memang satu masih kecil, kedua tulang punggung saya, karena saya udah nggak kerja kan. Yang bayar kontrakan dia. Demi Allah saya, yang bayar kontrakan dia. Pertanyaan sang ayah kepada Iwan cukup sederhana. Bagaimana dia akan mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama putri sematawayangnya? Lantaran Iwan belum mendapat kerja. Maksud saya, kan kalau dia mau ngelamar paling enggak dia ngobrol dulu sama saya, minta bagaimana, baiknya lah begitu. Ini tiba-tiba datang kakaknya, saya juga bingung. Karena yang saya tahu posisinya si Dede ini pertama masih nganggur. Kan bingung nanti anak saya mau dibawa kemana nih kalau kondisinya begitu. Jadi alasan saya buat nolak itu kan kuat Bu, bukan saya semata-mata gila materi begitu. Memang alasan saya di situ juga, pertimbangan saya di situ buat alasan saya. Mendengar jawaban tersebut, bukannya sadar mempersiapkan masa depan, Iwan justru naik pitam dan mengancam orang tua kekasihnya. Setelah saya tolak lamarannya, si Ute itu ngeluarin surat dari sini. Isinya saya juga nggak baca, cuman intinya bahwasanya kalau nanti setelah lamaran ini saya tolak, di belakang hari ada apa-apa, dia nggak bertanggung jawab, intinya begitu. Hingga pada suatu ketika, Iwan mengajak rekannya untuk merencanakan aksi kejahatan. Dan akhirnya, Siti Zahra, anak sematawayang tumpuan keluarga, menghilang. Dia selalu berkabar kalau memang jam 8 apa lepas kerja tuh. Kalau ditelepon mesti dia aktif. Kalaupun dia belum sampai rumah, ya saya tanya di mana gitu. Dia ngabarin. Nggak kayak kemarin kan pas ada kejadian itu, saya telepon tuh udah nggak bisa dihubungin. Saya jadi bagaimana, ini bukan kebiasaan dia kalau kayak gini, saya bilang. Dengan berita tetangga kan, katanya ada yang meninggal dibunuh di Suradita Lele. Saya juga udah siang itu mendengarnya jam 10-an. Setelah mendengar, karena anak saya belum balik kan, saya lihat berita di Facebook, lihat gambarnya. Udah saya ke sana tuh ke TKP. Sebelum sampai di TKP saya tanya yang sekitaran situ. Kata saya yang meninggal itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, usianya sekitaran 20. Kan masuk, anak saya cuma 19 kan. Telungkup itu udah di sini saya kerasa, ini badannya anak saya ini. Di situ Umi di sisi lain sebagai orang tua ya, pasti ikut merasakan betapa sedihnya selaku orang tua kalau ada kejadian seperti itu, Neng. Sangat terpukul. Waduh, kita masyarakatnya harus ceritain geram bener. Bener-bener warga saya itu geram banget. Wah, yang ada tuh kesel, masyarakat tuh jengkel bener-bener. Bener-bener biadab. Mungkin kalau ngeluarin kata-kata yang nggak enak, bener-bener lebih dari binatang gitu aja. Sedikit catatan, Iwan pemuda yang masih berusia 20 tahun melakukan aksi tidak sendiri, melainkan bersama dengan Utis Sutisna, seorang pria yang berprofesi sebagai penata rias. Iwan dan Ute sudah saling mengenal cukup lama.
Kalau kenal sama si Utis sih mungkin kurang lebihnya setahun mah mungkin ada, mungkin kurang lebih lah. Setahun mah ada. Dan di mata warga, Utis diduga menyukai sosok Iwan yang telah memiliki gadis idaman. Tapi kok saya ngeliat kemarin kayak banci, punten ya Pak, maaf ya? Iya benar. Hah? Iya benar. Benernya maksudnya? Iya benar bencong itu. Cuma dia suka sama itu, sama Iwan. Dan di peristiwa hilangnya gadis bernama Siti Zahra, Utis atau biasa disapa Ute sang juru rias, andil dalam aksi menghilangkan nyawa korban dengan cara yang biadab, yaitu menyiksa, membakar, dan meninggalkan korban hingga tewas di tengah perkebunan. Yang punya niat dari awal itu adalah DS, kemudian yang mencarikan tempatnya UT.